Ya pemirsa, kesal tidak boleh memperpanjang kontrak rumah, seorang WNA asal Alaska merusak rumah warga di wilayah Kabupaten Gianyar, Bali. Dari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, seorang pria babak belur dihakimi masa usai tertangkap basah mencuri motor milik warga. Dengan meminta bantuan orang suruhan, seorang warga negara asing asal Alaska, Amerika Serikat merusak rumah warga di Desa Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Perusakan dilakukan lantaran pria bule ini tak diizinkan memperpanjang kontrakan rumah oleh pemiliknya. Atas perbuatannya, pemilik rumah meminta ganti rugi kepada pelaku karena telah merusak rumah yang ia bangun bertahap selama bertahun-tahun. Seorang pria babak belur dihakimi masa usai tertangkap basah mencuri motor milik warga di Blok Gopala, Desa Kedokan Bundar Wetan, Indramayu, Jawa Barat. Evakuasi pelaku berlangsung dramatis lantaran warga masih kesal atas kejahatan yang dilakukannya. 3 terduga pelaku pengeroyokan terhadap seorang warga di depan kampus Universitas Bosowa, Kota Makassar diamankan polisi. Para pelaku diketahui masih satu keluarga, yakni ayah dan anaknya. Dari hasil penyelidikan, sementara motif pengeroyokan terhadap korban diduga masalah rebutan lahan parkir. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat hari ini menggelar sidang perdana gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy Setiawan alias Peron, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dan pemirsa, rekan kami Faisal yang berada di Pengadilan Negeri Bandung siap untuk melaporkan suasana terkini langsung dari lokasi. Ya, halo Faisal, pukul berapakah tepatnya sidang pra-peradilan akan segera dimulai di sana? Dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan kurang lebih sebentar lagi sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Peggy Setiawan akan digelar, di mana sidang ini digelar di Pengadilan Negeri Bandung dan memang dijadwalkan akan dimulai sekitar pukul 9 pagi ini. Namun untuk saat ini kurang lebih sekitar pukul 9:06 waktu Indonesia Barat kami mantau di Pengadilan Negeri Bandung, memang saat ini nampaknya sidang belum dimulai. Kami mantau juga di sini Pram dan juga pemirsa untuk seluruh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan, ada sebanyak 22 pengacara ini sudah hadir di Pengadilan Negeri Bandung nantinya untuk menyampaikan gugatan pra-peradilan di persidangan pada hari ini. Sementara itu untuk kubu dari Polda Jawa Barat, memang hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi secara langsung apakah pihak dari Polda Jawa Barat atau sebagai tergugat ini akan hadir di persidangan pra-peradilan perdana hari ini atau tidak. Kita akan menginformasikan lebih lanjut nanti, Pram. Kemudian Pram dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang di sidang pra-peradilan ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman dan juga panitera pengganti Muhammad Al-Atta. Dan Pram dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang jelang persidangan tadi kami memantau di sini sejumlah persiapan telah dilakukan secara maksimal. Kemudian untuk pengamanan juga telah dilakukan dan juga pihak dari Pengadilan Negeri Bandung telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Tadi kami sempat mewawancarai tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan yang memang optimis bahwa kliennya ini akan terbukti tidak bersalah atau tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang dilakukan di Cirebon pada 2016 lalu. Sejumlah alat bukti memang telah disiapkan oleh tim kuasa hukum dari Peggy dan juga akan menghadirkan sebanyak 10 orang saksi dan juga tim ahli yang nantinya memang 10 orang saksi ini akan membuktikan bahwa pada saat kejadian lalu Peggy Setiawan memang sedang tidak berada di Cirebon alias berada di Bandung untuk bekerja. Kemudian Pram dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula terkait alat bukti. Memang alat bukti yang akan ditampilkan di dalam persidangan adalah sejumlah alat bukti yang membuktikan bahwa Peggy Setiawan memang pada saat itu berada di Bandung. Seperti misalnya bukti pembayaran gaji Peggy Setiawan yang terjadi pada 2016 lalu. Pram dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula memang sejumlah persiapan juga telah dilakukan disiapkan dan juga memang pihak dari Peggy Setiawan ini optimis bahwa kliennya atau Peggy Setiawan ini tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 lalu. Kita nantikan Pram bagaimana jalannya pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari. Untuk sementara demikian. Ya, melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Faisal Rinaldi, kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, untuk bisa memasuki Raudo, jemaah dapat masuk tanpa menggunakan aplikasi Nusuk. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Buletin Ainesia.
Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin Ayu Siang pemirsa. Karung goni yang kerap dipakai kemasan rempah-rempah atau tepung jika berada di tangan orang yang tepat akan menjadi produk kreatif yang bernilai tinggi. Seperti dilakukan seorang ibu di kawasan Batu Bulan, Gianyar, Bali yang menyulap karung goni menjadi tas fashion bernilai jual tinggi dan diminati pasar dunia. Wah, cantik dan unik ya tas-tas ini. Tas-tas ini bukan berbahan kulit, kanvas, polister, bukan juga berbahan nilon ya pemirsa. Tapi tas-tas ini berbahan karung goni yang biasa digunakan sebagai kemasan rempah atau tepung. Ya, tas-tas ini adalah buah tangan kreatif seorang ibu di kawasan Batu Bulan, Gianyar, Bali bernama Dian Susanti. Demi mengembangkan usahanya ini, Dian rela meninggalkan pekerjaannya sebagai konsultan pajak. Sejak penggunaan kantong plastik untuk berbelanja dilarang pada 2020 lalu, dari situlah ide pembuatan tas dengan karung goni ini dimulai. Tak disangka, kreasi karung goni yang awalnya dibuat untuk diri sendiri banyak yang berminat memesan. Bahkan omset usaha yang berawal dari keisengannya ini kini mencapai 6 hingga 80 juta rupiah per bulan. Untuk seluruh Indonesia sudah, sampai Papua pun kita sudah ada yang pesan. Kalau untuk keluar ke Myanmar, Australia, dan Singapura. Tidak hanya di dalam negeri dan pasar internasional, tidak sedikit tas goninya telah dipesan oleh sejumlah kementerian RI. Dalam sebulan, usahanya mampu memproduksi hingga 1.500 tas souvenir dan ratusan tas fashion yang dibanderol dengan harga mulai Rp150.000 hingga jutaan rupiah. Dari Gianyar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Raudo menjadi salah satu tujuan ibadah jemaah haji Indonesia. Untuk memasuki lokasi yang disebut sebagai Taman Surga tersebut, jemaah haji khususnya jemaah wanita kini tidak harus menggunakan aplikasi nusuk. Dan berikut liputannya untuk Anda pemirsa. Raudo yang disebut sebagai Taman Surga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat dan berbagi kebahagiaan, menjadi salah satu tujuan ibadah ketika berada di Madinah. Di Raudo, jemaah memanjatkan doa hingga melaksanakan sholat sunnah. Raudo berada di antara rumah atau makam Rasulullah SAW dan mimbar di Masjid Nabawi dengan luas 397,5 meter persegi. Untuk bisa memasuki Raudo, jemaah harus menggunakan aplikasi nusuk dan menunjukkan barcode kepada petugas. Jemaah haji juga dapat masuk tanpa menggunakan aplikasi nusuk, yakni melalui pintu 22. Namun cara ini hanya untuk jemaah wanita. Kita bisa dipermudah ya, nggak harus selalu pakai nusuk, karena pakai nusuk itu aplikasinya untung-untungan, walaupun kita bisa isi, tapi tidak selalu bisa di-approve gitu. Jadi hampir ada yang sama sekali nggak bisa masuk lewat aplikasi nusuk. Jadi ya untung masih ada jalur lain, seperti tadi jalur lewat Gate 22. Meski hanya di pinggiran Raudo, jemaah haji tetap bisa melihat mimbar dan makam Rasulullah SAW dari jauh. Dari Madinah, Arab Saudi, Widya Michela, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini pemirsa. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di okezone.com. Saya Pram Senjaya, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.